Amat sahabat. Salam sejahtera buat kita semuanya dari Indonesia, Jakarta, kepada teman-teman, saudara-saudara seiman yang berada di Eropa, seberapapun kita yang hadir pada sore hari ini. Nama saya Max Makahinda, saya dari Jemaat Kelapa Gading, Jakarta. Ikut Tuhan hampir 60 tahun, persisnya 58 tahun. Firman Tuhan pada malam hari ini merupakan suatu kesaksian hidup di dalam perjalanan saya mengikut Tuhan selama hampir 60 tahun. Dan tahun ke-45 saya berjumpa dengan kasih karunia, berjumpa dengan anugerah, berjumpa dengan rahmat, kasih karunia Yesus Kristus setelah 45 tahun. Saya tamat dari Unklap Manado, sekolah kita di Manado, dan dari Unai ITKA Bandung, sekolah kita juga, tamat bisnis, minornya kependetaan. Baik saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para pemimpin dari persekutuan doa Eropa ini, bahkan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kita pada malam hari ini untuk mendengarkan firman kesaksian tentang satu topik yang cukup menarik di dalam firman Tuhan yang diambil dari Titus pasal 3 ayat 5, yaitu telah diselamatkan. Titus 3 ayat 5 tadi telah dibacakan, dan saat ini kamu telah diselamatkan. Bukan belum diselamatkan atau bukan sedang dalam proses diselamatkan, tetapi firman itu mengatakan telah diselamatkan. Sekali lagi, bukan belum diselamatkan atau bukan sedang dalam proses untuk diselamatkan, tetapi telah diselamatkan. Ada suster yang bilang telah diselamatkan. Haleluya. Saya izin share screen supaya bisa kelihatan ayatnya daripada saya baca. By the way, di Jakarta sekarang sudah setengah 10 malam. Saya biasanya tidur jam 9 malam. Tetapi saudari Kori minta, jadi this is very special. Maklum umur sudah 70 tahun, jadi tidurnya jam 9 sudah ngorok, sudah tidur. Baik, izin share screen, saudara. Sudah bisa share screen, Pak? Sudah bisa? Ya. Ya, bisa share screen. Telah diselamatkan. Firman yang menarik. Ya. Telah diselamatkan, Titus 3 ayat 5. Kita ke Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan atau pertimbangan, pengetahuan atau hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Artinya semua orang sedang menuju ke dunia orang mati. Saudara bisa saja sekarang ini sedang menuju kepada suatu kesuksesan yang besar. Tapi pada saat yang sama,
saudara sedang menuju ke dunia orang mati. Saudara bisa saja sekarang ini sedang bangun karir, sibuk sekali kerja untuk karir yang lebih bagus. Jadi saudara sedang menuju kepada karir yang lebih bagus. Tapi paralel pada saat yang sama, saudara sedang menuju ke dunia orang mati. Kata firman ini, dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Saudara bisa saja sehat-sehat sekali sekarang ini dengan program kesehatan saudara, makanan, olahraga, dan lain sebagainya. Saudara sedang menuju ke puncak kesehatan yang prima. Tapi ingat, pada saat yang sama kata firman, saudara sedang menuju ke dunia orang mati. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, setelah dari dunia orang mati, kita mau kemana? Kita mau ke atas atau kita mau ke bawah? Dan semua orang menuju dunia orang mati tanpa pandang bulu umur, tanpa melihat umur, tanpa melihat jenis kelamin. Kapan saja bisa terjadi. Tidak harus berumur 80, tidak harus tua, tidak harus tunggu sakit. Tapi kapan saja bisa terjadi, manusia itu menuju dunia orang mati. Itu kata firman, dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Jadi kita akan kemana setelah dari dunia orang mati? Di mana kita akan pergi? Sebagai orang percaya, kita percaya kita akan ke sorga. Kita akan selamat. Itulah yang terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus katakan sudah selesai, selesailah sudah misi penebusan Yesus Kristus. Dia masuk ke dalam kubur, 3 hari kemudian dia bangkit, naik ke surga, dan dari sana dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang sudah pergi ke dunia orang mati. Itulah yang dikatakan oleh Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Yesus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan seterusnya. Jadi Yesus telah menyelamatkan kita. Sekali lagi, bukan belum, bukan sedang dalam proses, tetapi telah. Sama-sama katakan telah. 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 Sama-sama katakan bukan sedang dalam proses. Bukan sedang dalam proses. Ya, terima kasih. Terima kasih, tetapi telah. Jadi kita semuanya telah selamat. Bukan belum dan bukan sedang diproses untuk selamat, tapi telah selamat. Itu kata firman malam ini di dalam Titus 3 ayatnya yang kelima. Sekarang kalau kita telah selamat, bagaimana keadaan roh kita? Ibrani 10 ayat 10 katakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Telah dikuduskan, bukan belum, bukan sedang dalam proses, tapi telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Apanya yang dikuduskan, saudaraku? Kita terdiri dari tubuh, pikiran, dan roh. Tubuh tentu saja masih asam urat, masih darah tinggi, masih diabetes. Pikiran tentu saja kadang stres, kadang depresi, kadang gembira. Roh yang telah dikuduskan adalah roh kita. Kita telah diselamatkan dan roh kita telah dikuduskan. Kata firman.
luar biasa. Katakan amin. 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 Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, roh kita telah kudus, bukan sedang dalam proses untuk dikuduskan. Bukan belum kudus, tapi telah kudus. Amin. Amin. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bayangkan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Roh kita kalau tidak kudus, bagaimana bisa menjadi satu roh dengan Tuhan yang maha kudus itu? Holy, 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 holy. Itulah sebabnya roh kita telah kudus. Yang mengikatkan dirinya pada Tuhan pada waktu kita dibaptis, kita telah mengikatkan diri kita pada Tuhan. Dan yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bayangkan saudara punya laut di Belanda atau di Jerman, punya laut. Saudara ambil satu ember air dari rumah saudara, terus saudara siram itu ke laut. Pertanyaan, air tawar yang saudara siram ke laut itu apakah masih tawar atau sudah jadi asin seperti air laut? Asin. Asin, terima kasih. Tentu saja sudah jadi asin. Mengapa? Sebab air seember tadi sudah menjadi satu dengan laut. Begitu barangkali kira-kira roh kita yang menjadi satu dengan roh Tuhan. Luar biasa saudara ayat ini. Kita manusia percaya, orang percaya ini luar biasa. Tidak sembarangan, tapi menjadi satu roh dengan Dia. 1 Yohanes 4 ayat 17 katakan, setelah kita diselamatkan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Karena sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Bukan dunia yang akan datang, bukan Yerusalem baru, bukan nanti di sorga. Tapi sekarang ini kita sudah sama seperti Yesus. Apanya yang sama saudara? Roh kita yang sama seperti Yesus. Ini yang dikatakan oleh firman. 3 ayat ini, masih banyak ayat yang lain. Tapi cukup 3 ayat ini. Ibrani 10 ayat 10, 1 Korintus 6 ayat 27, dan 1 Yohanes 4 ayat 17. Dahsyat sekali penebusan Yesus Kristus. Kita telah diselamatkan dan roh kita telah dikuduskan. Roh kita telah menjadi satu dengan roh Tuhan. Dan roh kita menjadi sama seperti roh Kristus. Amin saudara. Amin. Amin. Sekarang Roma 11 ayat 6. Bagaimana kita diselamatkan? Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kita telah diselamatkan itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Itu kata firman. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia.
Kalau kita diselamatkan karena kasih karunia ditambah dengan perbuatan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tetapi kasih karunia tambah perbuatan. Kalau kita selamat karena kasih karunia ditambah dengan pelayanan kita yang rajin di gereja, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tetapi kasih karunia ditambah dengan pelayanan. Kalau keselamatan kita itu karena perbuatan ditambah dengan banyak sumbangan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tapi kasih karunia tambah sumbangan. Kalau kita selamat karena kita memberikan perpuluhan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tapi karena kasih karunia tambah perpuluhan. Kalau kita selamat karena makanan dan minuman halal, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tetapi kasih karunia ditambah dengan makanan dan minuman halal. Kalau kita selamat karena kita bersabat, maka kita selamat. Maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tetapi kasih karunia ditambah sabat. Kalau begitu, Max, apa itu perbuatan baik? Apa itu pelayanan? Apa itu sumbangan? Apa itu perpuluhan? Apa itu sabat? Apa itu makanan halal? Itu adalah buah dari keselamatan. Itu adalah buah dari iman. Itu adalah buah-buah roh. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Tapi semuanya itu tidak menyelamatkan. Karena kalau itu menyelamatkan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Padahal keselamatan itu murni karena kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Makanya semuanya itu tidak menyelamatkan. Kalau begitu itu apa, Max? Itu adalah buah iman. Itu adalah buah Roh Kudus. Itu adalah tanda kasih sayang kepada Yesus Kristus. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Tapi itu tidak menyelamatkan menurut firman ini. Kalau itu yang menyelamatkan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tapi kasih karunia ditambah dengan perpuluhan. Kasih karunia ditambah dengan makanan halal. Kasih karunia ditambah dengan sabat. Kasih karunia ditambah dengan perbuatan baik. Jadi dia bukan kasih karunia lagi. Nah, siapakah sang kasih karunia itu? Yohanes 1 ayat 17 katakan, Musa memberikan hukum Taurat, tetapi kebenaran dan kasih karunia datang bersama Yesus Kristus. Jadi sang kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kata kasih karunia di dalam Roma 11 ayat 6 ini kita ganti dengan Yesus, maka bunyinya akan menjadi, tetapi jika hal itu terjadi karena Yesus, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka Yesus itu bukan lagi Yesus. Jadi kalau saya selamat karena saya mengembalikan perpuluhan, maka Yesus itu bukan lagi Yesus, tetapi Yesus tambah perpuluhan. Sudah menjadi Jesus plus.
Kalau saya selamat karena saya bersabat, karena saya menguduskan sabat, maka Yesus itu bukan lagi Yesus, tapi Yesus tambah sabar. Keselamatan itu murni karena kasih karunia menurut firman ini. Kenapa dia sudah tidak bergerak? Nggak jalan. Oke. Tetapi kami sekalian, kata Yesaya 64 ayat 6, seperti seorang najis, dan segala kebenaran kami seperti sehelai kain lara. Kami sekalian seperti seorang najis, dan kebenaran kami seperti sehelai kain lara. Sabat, perpuluhan makanan halal adalah tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Tanda penurutan kita kepada Tuhan. Karena jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Dan perintahnya adalah sabat. Perintahnya adalah perpuluhan. Perintahnya adalah makanan dan minuman halal. Sehingga perbuatan kita melihatnya sebagai kasih sayang kita kepada Tuhan. Kita melihatnya sebagai penurutan kita kepada Tuhan. Bukan hal yang menyelamatkan. Kalau kita melihatnya sebagai hal yang menyelamatkan, di samping Yesus ditambah dengan itu, maka kita akan kena ayat Yesaya 64 ayat 6. Yaitu kebenaran kita hanya seperti kain lara. Maaf para wanita, dalam bahasa aslinya kita sama tahu kain lara di sini adalah pembalut wanita. Begitu Allah kira-kira melihat kebenaran manusia itu kalau dipakai untuk menyelamatkan dirinya di samping Yesus Kristus. Perbuatan manusia, penurutan manusia tidak dipakai untuk menyelamatkan dirinya di samping Yesus Kristus. Artinya Yesus ditambah dengan perbuatan, tidak. Perbuatan manusia, penurutan manusia, yaitu sabat, perpuluhan, makanan halal, pelayanan, dan lain sebagainya, adalah tanda mengasihi Tuhan, dan tanda patuh kepada Tuhan, dan tanda ketaatan kepada Tuhan. Bukan perbuatan yang untuk menyelamatkan di samping Yesus Kristus. Artinya Yesus plus sabat, Yesus plus perpuluhan, Yesus plus makanan halal. 45 tahun saudara saya baru ketemu ini. Tahun 2009. Setelah 45 tahun ikut Tuhan. Selama ini iman saya, tahu saya adalah Yesus plus sabat. Baru saya selamat. Bukan Yesus saja. Yesus plus sabat. Sabat itu bukan hanya penurutan saja buat saya. Tapi sabat itu adalah usaha saya supaya saya selamat. Di samping saya percaya kepada Yesus Kristus. Kalau tidak, saya tidak akan selamat. Itulah iman saya selama 45 tahun. Dan menurut ayat ini, tidak harus seperti itu. Karena keselamatan itu oleh kasih karunia. Kalau oleh perbuatan, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi. Sekali lagi setelah 45 tahun, baru saya ketemu ini. Di tahun 2009,
Terus saya keliling Indonesia, sampai ke Singapura, ke Malaysia, tidak sampai ke Eropa. Keliling Indonesia kira-kira ke 300 lebih gereja selama sekitar 7 tahun untuk memberitakan pekabaran ini. Bahwa keselamatan itu murni oleh kasih karunia, murni oleh Yesus Kristus. Terus perbuatan penurutan kita itu adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 7. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Memang iya. Makanya perbuatan itu adalah buah dari iman. Macet lagi. Saya sorong-sorong sih. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah lebat, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita adalah rantingnya. Pokok anggur itu Tuhan Yesus. Gizi dan vitamin untuk berbuah itu datangnya dari pokok anggur. Dialirkan lewat carang keluar dalam bentuk buah. Dan buah itu adalah perbuatan penurutan tadi. Ranting tidak punya gizi dan vitamin untuk berbuah. Yang punya gizi dan vitamin untuk berbuah itu adalah pokok anggur itu. Dan dari pokok anggur itu dialirkan lewat ranting, keluar menghasilkan buah. Jadi akhirnya buah itu siapa punya? Dari mana asalnya? Dari Tuhan Yesus. Kita tidak punya apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi buah yang kita hasilkan itu pun dari pokok anggur. Yaitu dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya keselamatan itu seluruhnya 100% dari Yesus Kristus sang kasih karunia itu. Kalau keselamatan itu oleh kasih karunia, maka bukan lagi oleh perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi. Atau Yesus itu bukan Yesus lagi. Saya ketemu ini setelah 45 tahun, saudara. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tentu saja kalau tidak berbuah, orang tidak selamat. Ini yang menjebak orang bahwa perbuatan itu menyelamatkan. Karena kalau tidak berbuah, tidak selamat. Tetapi sekali lagi saudaraku, perbuatan itu adalah buah dari iman. Perbuatan itu adalah karena mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Bukan untuk menyelamatkan. Kalau kita katakan perbuatanku menyelamatkanku, di samping perbuatan Yesus Kristus disalib dan dia bangkit, plus perbuatanku menyelamatkanku, itu tanpa terasa saya menghina Yesus Kristus. Mengapa menghina? Karena saya anggap Yesus tidak mampu selamatkan saya sendirian. Harus dibantu oleh penurutan saya. Penurutan saya tidak menyelamatkan saya. Penurutan saya adalah tanda
saya mengasihi Tuhan saya. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Yang menyelamatkan saya murni 100%. Yesus Kristus. Haleluya. Praise the Lord. Yohanes 14 ayat 15 sudah tadi kita ini. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Dan sang kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Sekali lagi kalau saya ganti ini dengan kata Yesus, tetapi jika hal itu terjadi karena Yesus Kristus, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka Yesus itu bukan lagi Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Murni Yesus Kristus. Sekali lagi saudara-saudaraku, perbuatan kita adalah tanda mengasihi Yesus Kristus menurut firman Yohanes 14 ayat 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah itu Mas, kerjakan. Saudara lihat di ayat 13. Karena Allah lah di dalam kamu yang apa ini saudara? Yang mengerjakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ayat 12 katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 13 katakan, dengar apa kata Tuhan di dalam hati kita dengan takut dan gentar. Bukan kerjakan supaya selamat, tetapi dengar kata Tuhan dengan takut dan gentar. Haleluya, praise the Lord. 1 Petrus 5, sudah hampir habis. 1 Petrus 5 ayat 89. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh, saudaraku. Macet lagi saudara. Nah, Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudaraku, kita telah diselamatkan, tetapi Allah tetap meminta kita untuk lawan iblis. Kita hanya bisa lawan iblis kalau kita tunduk kepada Allah. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, menurut firman ini agak sulit untuk melawan iblis. Sekali lagi, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat-ayat penutup. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sama-sama katakan pasti. Halo, satu orang saja. Pasti. Sama-sama katakan satu orang saja. Pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Itu kata firman, bukan kata kita manusia. Kalau kata kita manusia itu tekebur. Tapi kata firman pasti diselamatkan. Jadi intinya saudaraku, sebagai ringkasannya, Yesus sudah berseru, sudah selesai, kita telah diselamatkan. Ringkasan berikut, bukti dari kita diselamatkan, roh kita telah kudus, bukan belum, bukan sedang dalam proses. Roh kita telah menjadi satu dengan roh Allah. Roh kita telah sama dengan roh Yesus Kristus. Kesimpulan yang ketiga, kita selamat murni karena kasih karunia. Dan sang kasih karunia itu
adalah Yesus Kristus. Kesimpulan yang keempat, perbuatan kita, penurutan kita, sabat, perpuluhan, makanan halal, pelayanan, itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Bukan untuk menyelamatkan kita. Kita sudah selamat. Karena kita mengasihi Tuhan, kita menurut perintahnya. Sekali lagi, bukan untuk menyelamatkan kita. Kenapa ini saya ulang-ulang? Karena saya 45 tahun merasa seperti itu. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatan kita menurut Yohanes 14 ayat 15 adalah karena mengasihi Tuhan. Bukan untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, kalau saudara melihat sahabat saudara adalah untuk menyelamatkan saudara, saudara menghina Yesus Kristus yang tidak akan mampu menyelamatkan saudara oleh dirinya sendiri dan harus didukung oleh penurutan saudara akan sahabat, oleh penurutan saudara akan perpuluhan, oleh penurutan saudara akan makanan halal dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Yesus Kristus sangat mampu 100%, bahkan 1000% untuk menyelamatkan saudara. Dia sendirian mampu, tanpa saudara bantu dengan penurutan saudara. Penurutan saudara sekali lagi adalah tanda cinta kasih saudara kepada Tuhan. Itu firman yang katakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Ayat penutup, sama-sama kita baca. Oh, nggak bisa ya baca sama-sama. Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.